Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Pada kesempatan malam hari ini, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin bercerita tentang si ludah hijau. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah sudi klik, sudah sudi mendengarkan, sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman semua yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan apabila teman-teman memiliki cerita horor dan ingin berbagi, silahkan. Alamat email sudah Mr. Zack cantumkan di kolom deskripsi. Penasaran? Kita ke cerita. Cerita tentang si ludah hijau. Kisah ini kiriman dari seorang kawan dari Mr. Zack Pendongeng Horor yang kita samarkan saja dengan nama Mbak Vivi. Mbak Vivi ini bercerita tentang kakeknya, ya, atau tentang simbahnya, seorang yang dituakan, seorang yang dihormati, seorang yang disegani pada zamannya. Ya, jadi kakeknya Mbak Vivi ini adalah orang yang dianggap sakti atau dianggap orang yang memiliki ilmu kanuragan. Kakeknya Mbak Vivi ini kita sebut saja sebagai Mbah Kamit. Nama sudah kami samarkan sedemikian rupa. Nah, Mbah Kamit ini dari muda ini senang sekali mencari ilmu kebatinan dan ilmu kesaktian atau ilmu kanuragan. Menurut penuturan dari kerabat-kerabat, kakeknya Mbak Vivi yang kita sebut sebagai Mbah Kamit ini adalah penganut aliran kejawen. Ya, mohon maaf, Mr. Zack bercerita tidak bermaksud untuk menyudutkan atau untuk merendahkan golongan-golongan tertentu, hanya ingin sekedar bercerita mengenai pengalaman yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, kembali ke cerita, Mbah Kamit ini dari muda ini senang sekali mencari kesaktian atau mencari ilmu kanuragan. Salah satunya adalah ketika tidur, ini Mbah Kamit akan memposisikan dirinya tidur telentang, tangan di atas dada, dan kemudian minta kepada orang lain, ya, entah istrinya, entah ke saudaranya, untuk menutupi sekujur tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi kesaktian dari Mbah Kamit ini tidak dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif, malah sebaliknya digunakan untuk hal yang bersifat baik dan positif. Contohnya adalah membantu orang yang kena musibah atau kena kemalangan. Contohnya pernah ketika waktu itu, ya mungkin ini tahun 80-an, ada seorang anak yang hilang, tidak pulang ke rumah. Ya, menurut kepercayaan, oh mungkin ini disembunyikan oleh makhluk gaib. Warga setempat, karena terjadi di suatu tempat di tengah-tengah Pulau Jawa gitu, mereka mengadakan kotekan, ya, kotean. Kotean itu memukul barang-barang seperti wajan, panci, ember dengan harapan agar si anak apabila disembunyikan oleh makhluk gaib segera dipulangkan. Warga kotean tapi tidak berhasil. Ketika orang tua si anak itu minta bantuan Mbah Kamit ini, nah Mbah Kamit hanya
singkat saja gitu, manggil nama si anak dan berpesan kepada si orang tua si anak, sudah mulia kono, anakmu arep bali. Pulanglah sana, sebentar lagi anakmu pulang. Ya. Nggak lama memang si anak tersebut pulang. Atau ada penuturan dari kerabat yang lain, ada orang yang sakit, ketika berobat kemana-mana belum menemui kesembuhan, datang ke Mbah Kamit ya, dengan izin Allah tentunya. Mbah Kamit mungkin mengusap sekali, orang tersebut sudah uh, sembuh ya, kurang-kurangnya sudah berkurang rasa sakitnya. Atau juga ada orang yang seperti menghitam kulitnya gitu, sudah dibawa kemana-mana, ketika diusap sekali kembali seperti normal. Percaya atau tidak, tapi ini memang dituturkan oleh orang-orang yang melihat, warga maupun penuturan dari kerabat. Salah satunya adalah Mbak Vivi ini ketika beliau masih anak-anak. Saat ini Mbak Vivi berusia sekitar 35 sampai 45 tahun. Jadi ini kejadian sudah ada di masa lampau, di pertengahan tahun 70-an sampai mungkin tahun 2000-an. Tetapi sesakti apapun manusia, ya, sesakti apapun manusia, tentu akan ada batas hidupnya. Tentu akan ada batas umur ketika nanti manusia tersebut harus menghadap keharibaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, begitu juga dengan Mbah Kamit ini. Di masa tuanya Mbah Kamit ini seperti merasa bahwa sebentar lagi sudah tiba waktuku untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Mbah Kamit ini mengumpulkan anak-anaknya, kemudian bertanya gitu, siapa di antara anak-anaknya yang bersedia untuk mewarisi ilmu yang dimiliki oleh Mbah Kamit. Tentu dengan segala konsekuensi yang tidak ringan ya, ada konsekuensi berat yang harus dilakukan. Di masa mudanya mungkin Sakti Mandraguna terlihat gagah ya, tapi ketika tua ini sakit-sakitan dan mohon maaf ya, tidak apabila memang saatnya meninggal itu tidak mudah gitu. Ada sakit-sakitan dan nazak sakratul maut yang sangat susah untuk lepasnya nyawa dari tubuh. Karena memang ada ilmu atau bisa jadi suatu kanuragan yang masih melekat pada diri Mbah Kamit tersebut. Karena tidak ada yang bersedia dan mungkin kasihan juga gitu ya atas kondisi Mbah Kamit yang sudah sakit dan susah untuk meninggal dunia. Salah satu anak menantunya, kita sebut saja sebagai Pak D. Jarwo gitu, menurut Mbak Vivi ini, Pak D. Jarwo akhirnya bersedia untuk mencoba untuk mengambil ilmu kanuragan dari Mbah Kamit. Mbah Kamit ini berpesan gitu ya, kalau memang bersedia, dalam bahasa Jawanya, cucupen seko tutukku. Kurang lebih artinya, cucuplah atau ambil dengan mulut ya, dari bibirku. Jadi mohon maaf, seperti orang yang berciuman. Ambillah ilmu, cucup dari mulutku. Nah, Pak D. Jarwo ini mencoba untuk mencucup dari mulut Mbah Kamit. Setelah diambil itu, masuk ke dari mulutnya Mbah Kamit, masuk ke mulut Pak D. Jarwo itu, tiba-tiba jatuh ada sesuatu yang jatuh dari mulut Pak D. Jarwo itu ke lantai rumah sakit. Itu seperti ludah hijau ya, seperti ludah hijau berbuih dan berwarna hijau, tetapi itu sebenarnya adalah sebuah mustika atau sebuah batu. Dan begitu jatuh ke lantai ya tentunya bunyi gitu ya, bunyi tak, dan tiba-tiba ludah hijau tersebut itu menghilang dengan sendirinya. Mbah Kamit ya dengan kondisi yang mohon maaf ya sudah kesakitan, berkata kepada semua anak dan menantunya, ya berarti memang ilmuku tidak ada yang sanggup mewarisi ya, kalian semua tidak ada yang sanggup mewarisi, dan biarlah ilmu itu kembali ke asalnya ya, hilang atau kemana kembali ke asalnya.
setelah itu Mbah Kamit dapat atau bisa meninggal dengan tenang gitu ya, setelah terlepasnya ilmu atau terlepasnya ludah hijau dari tubuh Mbah Kamit. Ya, jadi memang kadang suatu ilmu kanuragan itu mengganduli atau apa namanya, mengikat atau memberatkan orang yang memilikinya atau orang yang memeluknya ketika nanti akan menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi janganlah kita memiliki suatu ilmu tapi ketika kita muda ini kita sakti, tapi ketika kita nanti sudah saatnya menghadap kita kerepotan atau kita diganduli lah, diperberat oleh hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama, terutama agama Islam. Oke, baik, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Zack Pendongeng Horor undur diri, seperti biasa ingin sekali lagi mengucap rasa terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian yang telah sudi mendengarkan, sudi like, share, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon untuk di-subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekali. Oke, Mr. Zack Pendongeng Horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.